Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika, NIM 2018-31068 dari jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi PLN Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis manajemen teknik. Adapun pembahasan yang akan saya rangkum yaitu pertama proposal bisnis hijab Ria Collection. Di sini saya akan merangkum dari bab 1 sampai dengan bab 7. Kemudian selanjutnya ada startup perusahaan dari hitchup.com. Lalu setelah saya menjelaskan antara proposal dan startup perusahaan tersebut, maka akan saya melakukan perbandingan antara hijab Ria Collection dan hitchup.com tersebut. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang proposal bisnis hijab Ria Collection. Nah, untuk yang pertama itu ada bab 1 di mana terdapat pendahuluan. Pendahuluannya itu usaha yang telah kami buka bergerak di bidang perdagangan yang menjual beraneka ragam jenis hijab atau pendalaman hijab dan berbagai macam model tas yang super modern dan enak dipakai dan tentunya cocok dengan selera muslimah dan masyarakat sekitar. Sebelum kami menjalankan usaha, tentu saja kami terdapat sebuah rencana, yaitu plan awal yang ditetapkan di awal, dan itulah sebabnya kami harus mempunyai sebuah modal usaha. Adapun maksud dari tujuan yang kami mendirikan usaha dari hijab Ria Collection ini yaitu pertama berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Kedua, menyediakan kebutuhan bagi masyarakat muslimah dan masyarakat sekitar yang selalu terupdate dan modern serta sesuai dengan selera muslimah dan masyarakat sekitar tersebut. Kemudian ketiga, menjalin persahabatan antar pelanggan, dan keempat, mendapatkan keuntungan ataupun laba. Next, bab 2 yaitu rangkuman usaha ataupun latar belakang dari hijab Ria Collection. Usaha hijab Ria Collection ini tentunya dikoleksi untuk memberikan sebuah kebutuhan dengan muslimah serta masyarakat sekitar yang sudah menggunakan hijab maupun yang baru menggunakan hijab. Nah, hijab Ria Collection ini tentu saja menyediakan beraneka ragam jenis model hijab yang terupdate dan modern, serta sesuai dengan fashion dan selera muslimah baik di kalangan remaja, anak-anak, serta ibu rumah tangga sekalipun. Adapun visi dan misi dari hijab Ria Collection ini, yang pertama yaitu visi. Visinya adalah mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam fashion hijab yang terupdate untuk memberikan warna dan gaya dalam kehidupan. Kemudian misinya adalah memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik untuk berkualitas demi kepuasan para pelanggan. Tentu saja tidak lupa kami menerapkan moto pada perusahaan bisnis hijab Ria Collection ini, yaitu selalu memberikan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan. Kemudian ketiga adalah deskripsi usaha, di mana produk yang dihasilkan semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan hijab atau kerudung serta aksesoris lainnya. Adapun kualitas produk atau mutu dari produk yang kami hasilkan memiliki beberapa keunggulan, yakni berkualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen, bermacam-macam jenis warna, bentuk serta ukuran berbeda, serta dengan style yang up to date. Nah, maksud dari style up to date itu kami menyediakan beraneka ragam jenis warna dan motif yang update dan terbaru. Misalnya untuk minggu ini warnanya seperti ini, motifnya seperti ini. Jadi kami tuh selalu mengupdate untuk beraneka ragam jenis serta warna pada hijab Ria Collection. Kemudian kegunaan produk sebagai kebutuhan sehari-hari dengan berbagai macam jenis fungsi serta manfaat. Selain itu, produk yang kami pasarkan mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya itu harganya terjangkau oleh kemampuan konsumen, kualitas produk terjamin sesuai dengan selera masyarakat, dan mempunyai beraneka ragam jenis dan warna yang menarik seperti yang telah saya jelaskan dan update tadi. Kemudian ruang lingkup usaha pada hijab Ria Collection ini sengaja kami tempatkan di tengah kota yang juga dekat dengan kampus yang mayoritas mahasiswanya itu perempuan ataupun muslimah, sehingga dapat menarik perhatian kaum muslimah yang melewati toko kami tersebut. Seperti itu. Kemudian bab 4 yaitu rencana produksi. Di sini terdapat sumber produk ataupun bahan dari hijab Ria Collection. Nah, untuk bahan yang digunakan dari hijab Ria Collection ini sendiri bahan dari Charity Baby Doll Premium, yaitu polycotton Korea. Itu contohnya seperti pasmina. Kemudian ada bahan full nasma atau cendana. Ini kami menggunakan bahan tersebut untuk segi 4 seperti itu, serta relasi dari butik dengan model dan corak yang menarik konsumen tentunya. Jadi kami menerapkan sebuah butik yang telah kami rintis itu menyesuaikan juga dengan model dan corak yang menarik, sehingga dapat menarik perhatian dari
konsumen yang ingin mampir ataupun membeli seperti itu. Kemudian tidak merugikan berbagai pihak, baik dari pihak pendiri usaha maupun konsumen yang membeli seperti itu. Next, yaitu bab 5, terdapat rencana pemasaran. Nah, untuk rencana pemasaran ini terdapat penetapan harga barang yang diproduksi serta strategi untuk pemasaran. Strategi pemasaran yang telah kami jalankan yaitu membuat brosur berisi produk baru yang ditempel tiap bulan, memberikan diskon bagi pelanggan yang memenuhi persyaratan tertentu seperti misalnya membeli minimal 5 biji dan sebagainya. Kemudian melakukan iklan di dunia internet baik melalui situs jejaring sosial media sekalipun. Oke, next bab 6 yaitu analisis risiko atau SWOT. Di sini terdapat 4 yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Yang pertama adalah kekuatan, yaitu bertanggung jawab, disiplin kerja, kreatif dan inovatif, serta dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan dan menjual produk yang berkualitas. Yang kedua ada kelemahan, yaitu persaingan pasar dengan usaha lain yang sejenis dan berubahnya kondisi perekonomian. Lalu peluang ini dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk. Jadi kita sebagai pebisnis itu harus tetap konsisten dengan mutu serta kualitas produk dari bisnis yang telah kalian jalankan seperti Hijab Ria Collection ini, dan selalu berinovasi bahwa yakin dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan usaha lain yang lebih besar seperti itu. Kemudian ancaman yaitu munculnya usaha baru yang sejenis yang berusaha memberikan persaingan dengan style-style yang baru. Tentu saja pasti banyak kalangan pedagang hijab yang mempunyai style yang baru dan sangat menarik perhatian. Jadi kami itu mungkin ancamannya itu di sana, tapi kami balik lagi ke peluang. Kami harus selalu berinovasi untuk bersaing walaupun persaingan usaha dengan yang lain itu sangat besar seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan itu ada 3, yaitu lokasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusianya. Untuk lokasi itu tentu saja seperti yang telah dijelaskan, kami membuatnya sengaja di tengah kota, tepatnya di dekat kampus yang mayoritas mahasiswanya itu adalah muslimah ataupun perempuan, sehingga memiliki daya tarik untuk ruang lingkup usaha di sana. Kemudian sarana dan prasarananya itu menggunakan rumah produksi, dan juga kami memanfaatkan berbagai media sosial seperti tentunya Instagram dan WhatsApp. Dan kami hanya fokus ke Instagram serta WhatsApp karena untuk YouTube itu ataupun websitenya itu kami hanya di Instagram, website yang lain di Google seperti itu belum ada seperti itu. Kemudian sumber daya manusianya untuk usaha awal ini kami masih menggunakan tenaga sendiri, di mana terdapat penanggung jawab dari bisnis Hijab Ria Collection serta untuk pemilik tokonya sendiri seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan perusahaan bisnis hijab.com, di mana sudah dirintis oleh saudari Dia Ajeng Lestari sebagai managing director. Di sini saya setelah merangkum startup perusahaan hijab.com, tetapi saya akan langsung melakukan perbandingan antara startup hijab.com dengan startup Hijab Ria Collection. Nah, untuk yang pertama itu bagaimana saat memulai bisnis bersama dengan suami, karena seperti info yang telah saya dapat bahwa saudari Dia Ajeng ini memulai bisnisnya itu bersama dengan suaminya, tetapi suaminya itu lebih berperan kepada backup sistem IT pada perusahaan, karena dilihat juga suaminya sudah memiliki perusahaan sendiri yang bernama Sweet Media. Sedangkan Hijab Ria Collection dia tidak memulai dengan siapa-siapa. Dia memulai bisnis Hijab Ria Collection itu sendiri, dan dia bertanggung jawab sendiri atas kelangsungan bisnis Hijab Ria Collection tersebut. Yang kedua adalah jasa yang ditawarkan. Untuk hijab.com, jasa yang ditawarkan itu adalah layanan e-commerce, sedangkan pada Hijab Ria Collection belum ada layanan yang ditawarkan, masih dalam sistem promosi saja seperti itu. Oke, yang ketiga ada modal awal. Modal awal pada hijab.com dan Hijab Ria Collection itu kurang lebih sama, tetapi sebenarnya itu memang untuk modal awal atau startup dari kebanyakan modal itu sebenarnya dari nol, karena pasti mereka mulainya dari nol kan untuk sebuah usaha, dan juga mereka menggarisbawahi bahwa dengan menggunakan keteguhan hati dan konsistensi pada suatu hal yang akan dimulai itu insya Allah bisa terijabah dan dikabulkan. Nah, mungkin untuk Hijab Ria Collection juga mereka tidak menyebutkan berapa nominal untuk modal awal, tetapi mereka juga mengingat bahwa konsistensi dari di awal untuk memulai suatu usaha itu sangat penting sehingga bisa menjalankan proses tersebut dengan baik seperti itu. Oke, yang keempat ada target pasar. Nah, untuk target pasar pada hijab.com mereka lebih ke muslimah muda terutama karyawan. Karena mengapa? Ada suatu pengalaman dari saudari Dia Ajeng sendiri, bosnya itu menuntut agar karyawan mereka itu tampil dengan grooming. Karena ketika menjadi karyawan itu mereka akan bertemu banyak klien, dan itu akan menjadi sudut pandang dengan penampilan yang baik. Nah, sehingga
cantik ataupun melihat penampilan itu lebih baik. Tapi muslimah muda juga mereka menjadikan sebagai target pasarnya juga, bukan hanya karyawan seperti itu. Nah, untuk target pasar pada Hijab Ria Collection itu mereka tidak terlalu menargetkan untuk terutamanya atau harus karyawan atau bagaimana. Tapi mereka menyediakan untuk muslimah muda iya, karyawan juga bisa, ibu-ibu rumah tangga juga bisa, bahkan masyarakat sekitar pun mereka juga targetnya seperti itu. Tapi ya balik lagi bagaimana cara kita untuk mempromosikan pemasaran di dalam bisnis kita sendiri seperti itu. Selanjutnya ada cara meraih pasar. Nah, untuk cara meraih pasar pada hijab.com mereka menggunakan sosial media karena sistemnya online, sedangkan untuk Hijab Ria Collection itu mereka juga menggunakan sistem sosial media karena online juga sama. Tetapi mereka juga menggunakan sistem offline yang dimana lokasinya itu berada di tengah kota dan sangat memadai apabila untuk menarik perhatian dari kalangan masyarakat sekitar seperti itu. Next ada strategi promosi yang lebih melalui apa? Strategi promosi yang lebih itu untuk hijab.com mereka sosial media yaitu terutama YouTube karena ada Islamic Fashion di mana paling besar di dunia karena peak views-nya itu sudah mencapai 8,9 juta views yang sekitar 9 juta per hari untuk views-nya saja. Itu sudah sangat luar biasa kan. Nah, sedangkan untuk Hijab Ria Collection itu mereka tidak ada sosial media, tapi mereka juga lebih ke promosi itu ke sosial media. Namun tidak ada YouTube, mereka lebih ke Instagram dan WhatsApp seperti itu untuk melakukan promosi yang lebih. Nah, untuk produk apa saja yang ada di dalam bisnis tersebut untuk hijab.com, produk yang ada itu adalah aksesoris, hijab, baju, tas, sepatu, majalah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Hijab Ria Collection, mereka aksesoris juga ada, hijab tentu saja ada, baju tidak ada, tas ada, sepatu mereka tidak ada, majalah dan lainnya tidak ada. Nah, karena masih awal mereka sebenarnya berani saja untuk mengambil atau mengelolakan, tetapi untuk awal mula ini mereka lebih fokus ke barang-barang yang memadai saja seperti itu, tapi dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, setidaknya sesuai dengan konsistensi yang diterapkan di awal. Terus yang selanjutnya ada produk yang tantangan apa yang dihadapi. Nah, untuk tantangan yang dihadapi itu lebih ke kesulitan dalam mendapatkan new talent pada bidang fashion, mulai dari desainer yang berkualitas dan dengan brandnya. Karena untuk hijab.com itu mereka lebih kesulitan dalam mendapatkan new talent untuk bidang fashionnya saja, karena melihat dari brand-brand yang mereka buat itu mungkin dengan kualitas bahan yang bagus seperti itu. Dan untuk tantangan yang dihadapi di Hijab Ria Collection itu lebih ke tantangan pebisnis baru di dunia perdagangan fashion hijab dengan style yang baru, dan dia mengeluarkan style yang baru itu merupakan suatu tantangan untuk mereka juga lebih konsisten untuk mewujudkan suatu barang yang berkualitas dengan style yang baru, beraneka ragam, terupdate seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian produk apa saja yang paling diminati? Nah, untuk produk yang paling diminati pada hijab.com itu ada scarf dan baju yang unik-unik. Sedangkan kalau untuk di Hijab Ria Collection mereka lebih ke hijab tentu saja, seperti pasmina untuk kalangan remaja yang bahannya ceruti baby doll itu sangat diminati. Nah, untuk ibu-ibu atau kalangan remaja juga bisa, biasanya karyawan juga, biasanya mereka lebih minat kepada segi 4 baik polos tapi lebih ke motif. Nah, motifnya itu contohnya seperti yang saya gunakan ini adalah contoh yang juga sangat diminati bagi kalangan kaum remaja ataupun ibu-ibu sekalian dan karyawan tentu saja ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana rentang harga. Untuk rentang harga pada hijab.com itu aksesorisnya dimulai Rp15.000, sedangkan untuk baju mereka ada sampai 1,3 juta rupiah. Melihat dari mahalnya desain yang
segi empatnya ada yang 45.000 juga ada, seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan perbandingan startup perusahaan hijab.com dengan bisnis itu sampai sini saja penjelasannya. Kemudian ada perbandingan website dari hijab.com dengan Hijab Ria Collection. Bisa dilihat saja websitenya itu hijab.com seperti ini. Dan untuk IG-nya yang di bawah, Instagram hijab.com-nya dengan 1,1 pengikut. Sedangkan kalau untuk Hijab Ria Collection, karena mereka masih awal, dia tidak memiliki website untuk di Google-nya, lebih ke IG-nya saja dengan pengikut yang masih minim, tapi dengan kerja keras nanti kan semua itu akan bertambah, karena ini kan memang masih awal. Jadi untuk perbandingan itu dilihat dari website saja juga bisa. Tapi untuk perbandingan yang sebelumnya juga bisa dibandingkan dalam startup, perusahaan ataupun bisnis Hijab Ria Collection seperti itu. Nah, ini adalah sumber referensi yang saya ambil di mana tentang hijab.com agar bisa dibandingkan dengan bisnis Ria Collection. Referensinya ada di sini, dan mungkin sekian penjelasan dari saya tentang presentasi proposal bisnis dengan tugas manajemen teknik. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Dewi Sartika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.